motivasi secara bersamaan terhadap adapun mengenai secara manfaat penelitiannya, manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang adat majelis dan motivasi santri, khusus di pondok pesantren tentunya. Kemudian secara praktisnya bisa memberikan sumbangsi pemikiran kepada para pengelola lembaga pendidikan khusus pesantren, kemudian dan pihak-pihak yang lainnya, ketiga untuk pihak yang lain, sebagai taparan referensi bagi rekan-rekan yang memerlukan sumber data dan pengetahuan melalui penelitian lanjutan ya dari lab ini. Ya, oke lanjut. Sekali lagi, metodenya. Langsung ke metodenya udah masuk belum? Metodenya belum saya masukkan di sini metodenya. Oke, nggak apa-apa sih. Kayaknya udah sampai 10 menit juga ya. Baik, terima kasih. Sepertinya cukup ya. Jadi terima kasih Ustaz Musliuddin atas presentasinya. Jadi terkait dengan judulnya yaitu pengaruh adab majelis ya dan motivasi santri terhadap penyerapan pemahaman ilmu ya studi kasus santri di pesantren Markasul Quran ya Pamijahan Bogor. Baik, mungkin saya berikan kesempatan Pak Dr. dulu atau saya dulu sekilas. Boleh, terserah. Saya dulu aja ya, boleh ya. Baik, terima kasih. Mungkin nanti saya akan ininya ya. Saya akan bukakan dulu ininya. Oke, terima kasih ya. Oke, ini yang di Redmi Book ini, yang di sini itu komentar saya sedikit itu. Iya, itu komentar saya kemarin itu ya. Jadi, oke, yang pertama usulan saya nanti mungkin saya juga sedang belajar nih, jadi kita sama-sama belajar ya. Pertama, walaupun saya bidangnya kualitatif, tapi saya juga belajar juga ya sampai 10 kali ke Prof. Sugiono nih. Ya, jadi tadi juga belajar juga. Nah, jadi pertama terkait dengan judulnya. Jadi kalau saran saya adab majelis itu dia tidak variatif, dia tidak variabel sehingga perlu diganti dengan apakah adab gitu atau mungkin akhlak atau yang bahasa pendidikannya itu adalah perilaku ya. Kemudian motivasi masih bisa betul gitu ya, motivasi. Kemudian penyerapan ilmu pengetahuan ini sebenarnya ya kalau pemahaman sebenarnya bisa juga gitu ya, tetapi saya lebih cenderung sebenarnya ke yang paling mudah saja yaitu prestasi sebenarnya ya. Itu dari judulnya. Kemudian studi kasusnya nggak perlu sih kalau menurut saya sih. Jadi langsung saja berarti ya bisa saja nggak usah disebutkan. Jadi misalnya nih kalau studi saya kemarin itu adalah pengaruh perilaku dan motivasi terhadap iya. Nah santrinya dibelakangkan karena dia hanya satu. Jadi pengaruh perilaku dan motivasi terhadap prestasi santri ya langsung santri pesantren Markasul Quran Pamijahan Bogor atau Markasul Quran Bogor gitu ya, tapi itu nanti kita lihat Pak Dr. Sutarto ya, itu masukan saya. Kemudian nanti terkait biasa kalau tesis di bawahnya ada tulisan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam. Kemudian program studinya adalah Magister Pendidikan Agama Islam, kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam, Sabili Bandung 2023-1443-44 Hijriah. Bab 1 pendahuluan itu nanti dibuat bab 1 baru dispasikan, dikebawahkan gitu ya. Latar belakang penelitian atau latar belakang ya sama saja gitu ya. Nah, tadi ini memang wajar lah ya, kan yang nulisnya ini Ustadz. Jadi di halaman pertama langsung pakai ayat gitu ya. Jadi cukup bagus sih sebenarnya gitu. Cuman intinya nanti di latar belakang itu sebenarnya dia ini mengantarkan kepada pembaca gitu ya bahwa masalah tadi adab gitu ya, masalah motivasi ini sangat penting ya untuk prestasi, untuk mendukung dari prestasi santri. Nah, kalau dalam penelitian tentu saja banyak sekali pilihan kenapa harus Markasul Quran. Jadi kalau jawabannya karena data karena milik sendiri atau karena kita di situ itu kurang ilmiah gitu ya. Jadi nanti harus disebutkan kenapa
kenapa Markasul Quran. Bahkan kenapa juga harus perilaku, kenapa harus adab majelis, kenapa harus motivasi, itu juga selalunya ada alasannya, ada argumentasinya gitu ya. Sehingga kemudian nanti itu dibahas. Nah, terkait dengan ilmu sebenarnya ya bisa saja di awal gitu ya, di awal. Tetapi saya lebih senang ketika itu diletakkan di awal, boleh hanya sedikit saja, tetapi nanti lebih banyak diletakkan di kerangka pemikiran, landasan teori atau kerangka berpikir ya, atau kajian pustaka gitu. Jadi di bab kedua itu bisa lebih detail, banyak ayat Al-Qur'annya gitu ya, sehingga kita bisa lebih lebih explore di situ gitu ya. Ininya kalau dari sisi penulisan ya tadi paling, karena di sini kalau kita lihat ini kan hanya 2 halaman nih ya, standar 5 halaman lah untuk latar belakang gitu ya. Sebenarnya bukan 5 sih, apa namanya, kita lihat nih. Jadi sebenarnya kalau bilang 2 halaman juga cukup, tapi tidak mengcover gitu, tidak tidak konten atau isi dari latar itu nggak nyampe. Misalnya nih ya, saya detailkan nih. Paragraf pertama itu adalah tentang pendidikan sebagai kebutuhan. Kemudian yang kedua itu proses pendidikan itu transfer ilmu. Berikutnya adalah tentang ilmu. Kemudian berikutnya lagi tentang ilmu tanpa nilai. Berarti di situ bicara tentang adab sebenarnya gitu ya. Kemudian juga lembaga, ini tentang transfer values juga masih. Kemudian ini tentang pesantren, laporan Kementerian Agama per Januari, ini jumlah pesantren, dia sebenarnya agak kurang padu tuh paragrafnya. Kemudian baru di paragraf terakhir, salah satu pesantren yang di Jawa Barat yaitu pesantren Markasul Quran di Markasul Quran di Pamijahan Bogor, pesantren ini merupakan pesantren yang baru berdiri. Nah, dia belum ada tuh di sini 3 santri putra dan putri, jadi belum ada masalah yang akan diteliti gitu. Jadi masalah yang diteliti itu apa? Mungkin bisa jadi prestasinya, tadi disebutkan prestasinya itu cukup bagus gitu ya. Nah, yang mempengaruhi dari prestasi ini apa saja sebenarnya? Motivasi gitu ya. Bahkan motivasi itu bisa bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi juga kalau motivasi gitu ya. Nah, ini yang belum didapatkan. Jadi nanti ditambahkan di latar belakang tentang ya pentingnya masalah ini. Identifikasi masalah memang sih kalau di kuantitatif biasanya pakai identifikasi masalah itu nggak ada masalah, tapi identifikasi masalah ini tadi justru di hadapan itu belum ada masalah utamanya, sehingga identifikasinya juga di sini masih masih belum mendalam gitu ya. Masih belum mendalam. Justru di kalimat akhir itu adalah hasil kajian awal diketahui bahwa satu sekitar 90%. Nah, jangan menggunakan kata sekitar sih. Jadi dia biasanya lebih kuantitatif tuh ya, lebih real gitu. Saya jangan pakai sekitar, jangan beberapa gitu ya. Masalah dan secara tradisional dan metode yang jadi dia identifikasi justru nomor satu, 90% santri yang memiliki masalah masih ditangani secara tradisional dengan metode nasihat yang bersifat instruktif. Ini juga definisi tradisional, kita hati-hati ya. Jadi kita hati-hati menggunakan satu istilah dan juga memberikan stigma. Kemudian nomor 2-nya kontrol sosial. Kontrol sosial yang digunakan dengan menggunakan aturan yang disepakati dengan metode hukuman. Nomor 3, masalah yang dasar tidak bisa ditangani oleh ustadz. Yang keempat, para santri memiliki budaya sungkan. Nomor 5, para santri langsung jika memberikan masalah kepada temannya. Ya ini sepertinya kurang menjurus kepada pentingnya adab gitu ya, atau mungkin perilaku mereka dan juga motivasi ya, sehingga kemudian rumusan masalahnya bagaimana pengaruh faktor-faktor adab majelis. Nah, kalau tadi ke perilaku atau ke adab ya berarti diganti gitu, karena yang setahu yang ilmu saya yang cetek ini sih yang namanya variabel itu yang dia bervariasi. Kalau adab majelis ya dalam Islam itu saya rasa sudah baku gitu. Semua orang juga sama gitu ya harusnya. Tapi kalau perilaku mereka melaksanakan adab majelis, nah itu mungkin beda-beda ya. Termasuk juga daya serap santri ini sebenarnya harus ada ukuran yang pasti. Daya serap santri itu terlihat dari apa? Yang kemarin usulan saya yang paling tepat ya pakai prestasi, pakai nilai gitu ya. Pakai nilai, pakai rapat dan sebagainya. Jadi rumusan pertama ya bagaimana pengaruh perilaku terhadap bagaimana pengaruh perilaku terhadap misalnya pemahaman atau prestasi santri. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi terhadap pengaruh santri. Yang ketiga, bagaimana perilaku dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap prestasi santri.
Tuh ya, kajian penelitian sistematika nanti bisa belakangan, kajian pustakanya nanti lebih dilengkapi lagi. Nanti ini kan belum rapi semuanya ya. Ini berarti nanti kita sepakati dulu judulnya. Metode penelitian kalau seperti ini ya sudahlah kuantitatif aja, regresi linear berganda gitu ya. Bisa pakai SPSS atau bisa juga pakai Evius, bisa juga pakai Smart PLS juga bisa ya. Yang paling standar gampang ya SPSS gitu ya. Nah, itu dari saya ya terkait dengan judulnya baru di breakdown ke bawahnya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Pak Dr. Sutarto untuk memberikan masukannya. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Mhm. Saya udah WA ke Mhm. Ustadz ya. Mhm. Apa sistematika penulisannya sesuai Mhm. dengan disability ya. Ya, betul. Jadi harus ikuti ini Heeh. baru 1, 2, 3-nya. Oh ya, betul. Mhm. Karena sudah tertentu gitu ya, dan itu ada di grup Sudah di grup ya. Mhm. ya, S2. Pertama gini, saya kira saya tinggal melengkapi saja ya. Ya, judulnya dulu berarti ya. Judulnya ya. Saya juga belajar nih soalnya. Betul, menurut saya pengaruh perilaku ya. Perilaku. Ada majlis itu ada dalam perilaku, Pak. Jadi nanti ada majlis itu dijelaskannya bagaimana perilaku. Jadi nggak kehilangan makna dari ada majelis Ada sendiri. majelis, Ya. betul. Karena perilaku satu, yang kedua motivasi betul. Karena prestasi bisa hanya kalau pandangan saya kalau prestasi itu kan kesannya orang yang menonjol saja, gitu ya. Prestasi. Sedangkan yang mau kita teliti semua santri. Makanya saya sarankan lebih baik hasil belajar saja. Hasil belajar, ya hasil belajar. Jadi gini, pengaruh perilaku dan Dan motivasi santri terhadap hasil belajar santri ya. santrinya diulang nggak perlu nggak ya? Atau satu aja dari terakhir aja? Santrinya di atas nggak usah Nggak usah, ditulis. betul. Jadi santrinya satu. Mhm. Karena jadi bla 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 itu menjadi satu orang kan. Santri, Jadi pengaruh perilaku dan motivasi terhadap hasil belajar santri di langsung pesantren Markas Quran Pamijahan Bogor. Bogor. Itu. Ya gitu ya. Nah, sekarang kalau judulnya itu yang jadi permasalahan adalah hasil belajar. Jadi Pak Ustadz di bab 1 latar belakang jangan bicara adab majelis atau jangan bicara apa namanya perilaku atau motivasi dulu. Nanti belakang yang dibahas adalah hasil belajar. Jadi Bapak bisa ceritakan bagaimana hasil belajar di pesantren ini gitu ya. Nah, bahwa hasil belajar itu ya tadi ceritakan gitu karena itu variabel Y. Jadi dalam kuantitatif itu permasalahannya adalah variabel Y-nya. Nah, variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X, X1 dan X2. Gitu Pak. Gitu ya. Jadi nanti di latar belakang Pak Ustadz lebih banyak langsung aja tuntupin nggak usah kemana-mana gitu ya. Nah teori pendidikan segala macam itu di bab 2 aja. Jadi yang dibahas tentang hasil belajar. Kalau mau pakai ayat atau hadis boleh, tapi kaitan dengan hasil belajar. Gitu. Jangan dengan pendidikan, jangan dengan akhlak, jangan dengan motivasi gitu ya. Karena itu yang akan mempengaruhi. Karena masalahnya jadi semua persoalan itu, semua variabel bisa jadi masalah. Tapi ditempatkan di mana dia? Motivasi itu bisa jadi variabel Y. Gitu ya. Misalnya gini, pengaruh pendapatan dan iklim terhadap motivasi kerja. Nah, yang jadi masalah adalah motivasi kerja di judul itu. Yang dibahas kenapa motivasinya rendah naik turun gitu ya. Karena dia posisinya di variabel Y. Tapi ketika motivasi di variabel E, maka bukan masalah dia, tapi yang akan mempengaruhi. Makanya betul nanti motivasi bisa dipengaruhi, bisa mempengaruhi. Ketika mempengaruhi, dia variabel X. Tapi ketika dipengaruhi, dia variabel Y. Nah, supaya paham dulu nih letaknya. Jadi, kalau judulnya tadi pengaruh perilaku dan motivasi terhadap hasil belajar, maka masalahnya adalah hasil belajar. Jadi latar belakang lebih banyak membahas hasil belajar. Jadi Bapak ceritakan betul tadi hasil belajar santri ini bukan prestasinya apa. Nah, prestasi itu bagian dari hasil belajar. Tapi kalau dibahas prestasi sempit, hanya orang yang unggul saja gitu ya. Yang punya prestasi gitu. Karena prestasi itu gitu ya. Walaupun ada pengertian luas, pengertian sempit, tetapi
kesan masyarakat nggak bisa dipungkiri bahwa oh, anak saya berprestasi pasti dapat juara kan. Padahal tidak semua santri berprestasi, tapi hasil belajarnya ada. Makanya nanti dijelaskan dari hasil belajar sekian, yang berprestasi sekian gitu kan, yang sampai tingkat nasional sekian gitu. Jadi prestasi bagian dari hasil belajar. Kalau banyak yang berprestasi berarti kampusnya itu atau pesantren itu berarti bagus kan gitu. Tapi kalau misalnya sampai nasional dari 1.000 orang hanya satu, ya sebenarnya terangkat tapi sebenarnya nggak terlalu gitu ya. Nah, makanya nanti diteliti lebih bagus kepada hasil belajar gitu ya. Nah itu pertama. Kemudian sesuai sistematika setelah latar belakang identifikasi. Jadi identifikasi itu menjelaskan apa yang mempengaruhi faktor Y. Jadi yang mempengaruhi Y itu apa? Ada perilaku, ada motivasi, ada lingkungan, ada EQ, ada segala macam banyak. Jelaskan Pak, ini kan belum ada nih. Nah, jadi nama identifikasi. Nanti dalam desain penelitian tidak semua masalah itu diteliti, makanya ada epsilon. Jadi epsilon itu adalah hal-hal yang mempengaruhi variabel yang diteliti, yang jadi masalah tapi tidak diteliti. Nah, maka dalam identifikasi misalnya Bapak identifikasi ada 10, dibatasi. Dari sekian banyak identifikasi itu tidak semua diteliti. Yang diteliti hanya yang diambil variabel X1 dan X2, yaitu perilaku dan motivasi. Itu dalam pembatasan. Kalau kuantitatif ya, kalau kualitatif kan sebenarnya nggak ada pembatasan kan, gitu ya. Tapi fokus masalah paling biasanya begitu. Jadi kalau bisa jelaskan apa saja yang mempengaruhi hasil belajar, banyak-banyaknya dan tidak mesti diteliti, gitu. Termasuk lingkungan, pendidikan orang tua, terus segala macam lah. Metode pembelajaran. Itu juga bagian dari hasil kan. Nah, nanti dibatasi bahwa peneliti akan meneliti tentang perilaku dan motivasi. Nah, kemudian dirumuskan rumusan masalah itu yang jawab apa? Rumusan masalah berarti itu sudah standar ada 3. Bagaimana pengaruh perilaku terhadap hasil belajar. 1. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perilaku dan motivasi secara bersama-sama terhadap hasil belajar. Kan ada kan? Jadi ada 3 aja. Standar ya. Nah, itu sudah. Nah, hipotesis ini juga 3. Hipotesis berarti terdapat pengaruh, gitu kan? Kemudian tujuan penelitiannya juga 3. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh perilaku terhadap hasil belajar. Yang kedua untuk mengetahui. Jadi kalau rumusan masalah itu pertanyaan bagaimana atau seberapa besar gitu ya. Tanda tanya, kalau tujuan itu untuk mengetahui dan bahasanya hampir mirip. Nah, kalau hipotesis adalah jawaban. Di bab 4 nanti pada pembahasan juga ada 3 poin itu. Poin pertama menjawab bagaimana pengaruhnya variabel X1 dengan Y, pembahasan kedua bagaimana variabel X2 dengan Y, dan pembahasan yang ketiga bagaimana pengaruh keduanya X1 dan X bersama-sama. Kesimpulannya juga sama, bagaimana kesimpulannya pengaruh X1 ke Y, yang kedua pengaruh X2 ke Y, yang ketiga pengaruh X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Kan gitu Pak, jadi loginya. Nah, teorinya juga sama. Teorinya pertama dibahas apa itu. Ada 3 juga kan? Apa itu perilaku. Nah, adab bisa masuk tuh seluas-luasnya. Yang kedua, bagaimana itu motivasi. Yang ketiga, apa itu hasil belajar. Jadi di bab 2 teorinya itu harus bahas ketiga variabel tadi kan. Ditambah nanti ada penelitian yang relevan. Kemudian ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Ini di sini kan ada nih. Coba sambil disimak ya Pak ya. Nih. Jadi latar belakang masalah, identifikasi, nah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Jadi tujuan penelitian itu lanjutan dari rumusan masalah. Gitu ya. Jadi kalau rumusan masalah itu pertanyaan, tujuan itu untuk mengetahui. Nanti di bab 2-nya teori variabel Y, teori variabel X dan X1 dan X2, kemudian relevan, asumsi itu sama aja kerangka pemikiran kan, dan hipotesis. Kalau sistematika berarti yang di bab 1 ya, sistematika penulisan.
Enggak disebut, enggak ada sini. Enggak ada ya, Nah, tapi sebenarnya di E sih. kalau D, F, F. kalau Ah, mau ditambahin di F. F ya. Sistematika penulisan. Itu boleh tuh. Setelah hipotesis. Enggak di Bab bab 1. 1. Setelah manfaat penelitian. Heeh. Kita ada sistematika penulisan ya. Betul. Maksudnya menjelaskan bab 1 mau bahas apa, bab 2 mau bahas apa. Jadi Iya. ditambahin boleh sih. Tambahin. Kemudian bab 2 jelas ya. Jadi bab 1 itu intinya di latar belakang bahasnya di variabel Y-nya, Pak. Baru nanti di bawah-bawah gitu ya, menjelang identifikasi itu nggak apa disinggung variabel X dan Y-nya, apa X1 dan X2. Ya. Nah, kemudian bab 2 sudah jelas tadi ya, variabel Y-nya yang jadi masalah itu didahulukan, Pak. Berarti bahasnya hasil belajar dulu, gitu. Baru nanti X1 dan X2-nya, yaitu apa tadi? Perilaku dan motivasi. Adab masuk perilaku ya. Masuk dalam Ya. Alasannya kenapa adab, kenapa perilaku tadi udah jelas Pak Dr. Misna ya, paham ya. Nah, kemudian metodologi. Jadi metodenya apa? Berarti kuantitatif tadi. Karena gini Pak, sebenarnya kuantitatif itu lebih mudah. Tinggal sebar angket, kemudian dianalisa gitu ya. Dan itu supaya cepat aja. Iya, so bisa tadi statistiknya aja belajar gampang sih. Statistik bisa diminta tolong juga boleh kok. Iya sih, boleh ya. Kalau ngitungnya. Kalau statistik kayak kalkulator Pak. Jadi Bapak mau beli apa gitu, tolong hitungin dong saya bayar, kan boleh aja Pak begitu Pak. Boleh, karena yang penting bayarnya kan. Karena dari dulu waktu saya diajari pahamnya. gitu, kalau nggak bisa statistik nyuruh aja orang, karena yang penting datanya data kita gitu loh. Data kita yang menyimpulkan itu, yang analisis kita kan, itu kan hanya ngitungin gitu, sama aja nyuruh orang ngitungin pakai kalkulator Pak gitu. Ada ini populasi sampel, definisi operasi dan seterusnya, saya kira nggak sulit. Iya, tadi populasi itu ya, jangan lupa. Yang B itu, yang bab 3 itu populasi ya. Itu salah ketik dikit itu. Jadi populasinya di sini itu santrinya ada berapa, kemudian samplingnya itu mau ngambil berapa. Berapa teorinya kayak gimana sih Pak Dokter? Ya, kalau menurut Sugiono itu sampel tidak boleh kurang dari 30. Sampelnya bukan populasinya, populasi itu lebih banyak. Kalau populasinya cuma 30 atau 35 misalnya. Nah, terlalu sedikit itu. Terlalu sedikit ya. Kalau saya hitung populasi itu setidaknya lebih dari 40, begitu dihitung pakai rumus bisa ketemu 30. Gitu ya. Jadi kalau Prof. Sugiono itu yang ditentukan sampelnya tidak boleh kurang dari 30. Karena terlalu kecil kalau kurang dari itu gitu ya. Nah, untuk mendapatkan 30 itu ada tabel Pak. Di buku Sugiono itu ada tabelnya Pak. Jadi kalau populasi sekiannya sampelnya sekian, itu dihitung pakai rumus sebenarnya, kayak log itu loh. Betul. Tapi ada rumus sendiri sebenarnya. Kalau yang gampang ya rumus Lovin aja. Tinggal dimasukkan rumus kali sekian, nah ketemu. Ya kalau mau di sini semuanya, misalnya tadi santri total di sini berapa? 300. 300 itu 10%. ya kalau berapa persen sih sebenarnya? Kalau Suharsimi Arikunto dulu pernah boleh mau persen ya, tapi itu sudah dimasukkan. Jadi sekarang nggak boleh menentukan pakai persen, harus pakai rumus ya. Pakai rumus ya. Rumusnya berapa, karena lebih representatif gitu ya. Itu nanti bisa dilihat di bukunya Arikunto itu di tahun 2006 itu masih pakai presentasi. Di 2007 itu halaman 13 saya masih hafal itu. Dia sendiri gitu. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, rupanya menggunakan presentasi harus kita tinggalkan. Dia sudah bilang itu ditinggalkan di tahun 2007 Pak. 2007 ya. Dia sudah menyuruh untuk meninggalkan menghitung sampel dengan persentase untuk sampling Pak. Kalau yang kita nyebar angket sembarangan gitu loh, kan sampling tuh siapa aja, karena itu harus banyak gitu. Nah, kalau keterangan Prof. Sugiono kenapa statistik itu pakai sampel, karena cara berpikirnya persentase Pak. Jadi itu nanti kesimpulannya estimate gitu ya. Logikanya begini. Estimate itu contoh ngitung quick count. Kenapa pakai sampel? Dari masyarakat 100 juta itu hanya diambil 1000. Begitu 1000 yang milih itu 630. Berarti 63%.
di estimate namanya. Kalau 100 juta berarti 630 juta yang milih. Itu logika statistik gitu. Jadi hasil sampel itu hasilnya nanti di persen, Pak. Nah, persen itu akan diberlakukan pada populasi. Iya, Gitu betul. loh. Jadi kalau 10%-nya dari 30 orang, 10. Nah, kalau 1000 berarti jadi 300. Itu namanya kesimpulan estimate dalam statistik. Maka cara kerja statistik itu adalah sampling dan hasilnya adalah persentase. Kenapa itu? Itu yang dimaksud dengan generalisasi. Karena kuantitatif itu hasilnya akan digeneralisasi. Apa yang terjadi di yang kecil tadi ternyata sama juga terjadi yang banyak. Ternyata sama juga terjadi di tempat lain. Gitu. Kalau kualitatif itu tidak bisa digeneralisasi. Apa yang kita teliti di sini, ya di sini saja. Nah, kalau kuantitatif yang kita teliti di sini bisa jadi terjadi di tempat lain dengan populasi yang punya karakter sama. Itu nanti keputusannya gitu ya. Jadi masing-masing ada kelemahan kelebihan gitu. Kita tinggal mau apa gitu ya. Nah, kalau persoalan-persoalan umum itu biasanya pakai kuantitatif supaya apa? Supaya bisa digeneralisasi. Jadi penelitian Bapak itu nanti yang diteliti di Markasul Quran itu bisa terjadi di tempat yang sama dalam kondisi populasi yang sejenis gitu ya, punya karakteristik yang sama gitu. Misalnya sama-sama taktis, sama-sama mungkin gitu dan seterusnya. Itu Pak ya. Jadi ada kelebihan kelemahan itu. Nah, kalau saya dialog dengan Direktur Pasca Disabili, memang dulu mayoritas disarankan yang variabelnya banyak, yang kuantitatif. Kalau saya lihat di panduan itu panduan kuantitatif. Kuantitatif ya. Ada orang kuantitatif memang sih. Kalau yang saya di INES itu kualitatif. Iya. Nah, karena ekonomi memang banyak kualitatif, Pak. Enggak sih, sebenarnya ekonomi kuantitatif malah justru kuantitatif. Karena dia nggak punya alternatif, Pak. Di situ langsung hipotesis, asumsi. Kemudian kan kalau kualitatif nggak ada hipotesis. Nggak ada. Jadi kita ini kuantitatif. Kuantitatif. Kalau saya nangkapnya seperti itu. Iya, kalau dari judul aja udah pengaruh, udah kuantitatif tuh. Nanti harus dipahami tuh, termasuk juga yang paling penting kalau yang disangsikan orang-orang kualitatif dari kuantitatif itu tadi pada saya mengatakan betul representatif. Jadi sampling itu representatif, misalnya di sini ada kelas 10, 11, 12 gitu kan ya. Nah, jangan sampai nyebarnya apalagi cuma berapa orang gitu, yang kelas 1 doang gitu, hanya kelas 10 saja, kelas 11 saja, itu harus betul-betul penyebarannya itu merata gitu. Jangan sampai juga nanti yang ini pada nggak mau ngisi males nih gitu. Berarti Iklan amatnya juga harus penyebarannya itu merata antar gender, merata antar jenjang pendidikan. Iya, bisa. Ya yang keterwakilan, makanya ini kan satu kampus. Representatif. Jadi harus dipikirkan itu. Contohnya gini Pak, kejahatan intelektual ya dengan statistik itu yang terjadi banyak terjadi di politik itu. Contohnya gini, mau melihat persepsi penilaian, misalnya mau lihat kinerjanya Jokowi misalnya, kan tergantung sampelnya Pak, atau populasinya. Salah memberikan populasi salah. Coba kalau yang di misalnya ambil 100 orang Pak. Iya, betul. Orang yang suka dia semua ya 100%. Iya, nah, makanya gitu. dalam teori statistik nggak boleh begitu. Nggak boleh. Makanya kejahatan intelektualnya di situ, atau orang bilang pelacuran. Iya, bocor data itu salah menghitung sampel gitu. Jadi sampel itu penting. Makanya nggak sembarangan gitu. Jadi sampel kan ditentukan sekian persen, yang ini. Nah, itu nggak representatif disebutnya. Makanya harus dihitung dengan angka gitu ya. Kemudian porsinya kemana harus keterwakilan namanya gitu. Nah, jadi ketika kita ngisi mewakili nggak, walaupun siapa saja gitu ya, nggak disebut harus namanya yang pakai huruf A misalnya, atau betul. Namanya huruf pakai T, nggak mesti begitu, atau yang ranking 1 nggak mesti begitu. Tapi harus tadi representatifnya harus didimensikan keterwakilan gitu. Jangan sampai nggak keterwakilan. Makanya kan banyak jadi perdebatan itu kalau polling itu, dan kejahatannya di situ ngambil. Iya, kalau itu kadang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kebanyakan disengaja.
politis. Iya, disengaja gitu. Ya, dari awal kita paham itu, makanya penting menentukan sampel gitu. Tapi saya kira cukup dan Udah cukup bagus sih. buktinya Mhm. judulnya karena nanti kan pasti akan ada bimbingan dengan pembimbing lah. Gitu Pak Ustadz ya, puas ya. Maaf, mungkin ada template ini nggak? Template